Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di channel Ewa Channel. Kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang latar belakang konflik dua tokoh sentral di Sulawesi Selatan umumnya, yaitu Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka. Penting untuk membuat video ini karena hingga saat ini, setelah kejadian sekitar 400 tahun yang lalu, polemik yang terjadi di era tersebut masih sering menjadi tema diskusi hangat bagi orang-orang yang apakah tujuannya memang ingin mengetahui atau memiliki motif lain. Karena pada dasarnya apa yang terjadi di masa lampau itu tertulis dengan sangat detail di naskah-naskah tua, seperti halnya pada naskah Lontara Attoriolombone dan termasuk Pattoriolongan Goa. Yang akan saya sampaikan adalah makalah yang disusun oleh Andi Odang Tosesung Ryu, yang saat ini sampai video ini saya buat menjabat sebagai Opu Matoa Cendrana di Kerajaan Luwu. Makalah yang beliau buat menurut saya sangat objektif, sumbernya banyak, referensi yang beliau gunakan banyak, dan beberapa referensi yang beliau gunakan itu saya sendiri pernah baca, terutama referensi dari Lontara Attoriolombone. Alhamdulillah saya sendiri pernah membaca. Bagi yang ingin membaca sendiri, bahkan saat ini dibuat buku dengan judul Lontara Sakke Attoriolombone yang ditulis oleh Bapak Mukhlis Hadrawi. Jadi silahkan bagi siapapun yang ingin membaca agar penilaian terhadap kisah ini bisa objektif. Sedikit saya tambahkan dari apa yang beliau Andi Odang sampaikan pada makalah ini, bahwa bijaklah dalam menghadapi fenomena yang telah terjadi, karena ada banyak faktor yang melatar belakangi peristiwa tersebut, seperti yang telah berulang-ulang disampaikan bahwa untuk menilai kejadian sejarah masa lampau, maka tolak ukur atau kacamatanya juga harus menggunakan kacamata masa lampau. Tentang kejadian konflik dua tokoh sentral yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan, kemungkinan selamanya akan menjadi perdebatan. Namun saya juga pernah melihat dari salah satu konten YouTube yang membahas tentang topik ini, ternyata sangat banyak komentar yang berpikiran bijak, dan ini yang kita harap. Sudah terlalu sulit untuk menakar siapa salah benar. Kejadian 400 tahun lalu, sekiranya Allah membalas, maka semua sudah terbalas. Namun bagi kita generasi sekarang, yang terpenting adalah jangan mengulangi, jangan mau diadu domba, karena sejatinya dua ekor domba yang diadu
sangat sulit menentukan domba mana yang salah dan domba mana yang benar. Kembali saya ulangi, 2 ekor domba yang diadu sangat sulit untuk menentukan domba mana yang benar dan domba mana yang salah. Dan satu kebodohan jika kita ingin kembali diadu domba dengan memantikkan api-api egosentris pada kaum masing-masing, padahal sejatinya sebagai orang Islam, Allah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa segala hal buruk yang menimpa suatu kaum sumbernya adalah dari kaum itu sendiri. Jadi kembali saya ulangi, Allah berfirman, segala sesuatu hal buruk yang menimpa suatu kaum sumbernya adalah dari kaum itu sendiri. Ini berlaku secara kelompok ataupun individu. Maka banyak-banyaklah introspeksi diri atas apa yang menimpa kita saat ini, atas apa yang terjadi zaman lampau. Ketika hanya menggunakan ego, maka itulah awal, itulah percikan api dari konflik. Kelompok yang tidak merasa benar, yang tidak merasa salah, selamanya akan merasa benar, dan benturannya pasti adalah konflik. Padahal ungkapan-ungkapan yang mungkin sedikit nyentrik, jargon dari foto-foto atau lukisan Arumpalaka yang menyebutkan Dek Gaga Jago dalam bahasa Bugis, ini adalah ungkapan dari pengalaman beliau bahwa jika kebiasaan kita berperang, maka selamanya Dek Gaga Jago, tidak ada yang hebat, silih berganti, silih berganti, silih berganti. Kemudian pepatah mengatakan, dalam sebuah pertarungan, yang kalah jadi abu, menang jadi arang. Dari konsep inilah sehingga ada perbaikan yang dilakukan oleh Arumpalaka bersama dengan kemanakannya, yaitu Lapatau Matanatika, yang kisah selengkapnya akan saya bacakan berikut, yang sumbernya langsung dari tulisan Andi Odang Toses Sundriu Opu Matoa Cendrana. Tolong bagi yang memang ingin mencari pengetahuan tentang sejarah, ditonton, didengarkan baik-baik agar tidak gagal paham. Oke? Terima kasih. Berikut makalah yang beliau tulis. Makalah pelurusan sejarah Arumpalaka versus Sultan Hasanuddin. A. Latar belakang. Perang Wajuk Bone adalah salah satu peristiwa besar pada pertengahan abad 17. Dampak perang antar dua negeri yang terikat dalam persekutuan Matelum Pocoe, persekutuan Bone, Wajuk dan Sopeng ini menimbulkan efek domino yang memicu peristiwa-peristiwa penting setelahnya, hingga memetakan gejolak politik Jazirah Sulawesi sampai abad 20. Tersebutlah Lama Darmeng Sultan Ahmad Saleh Peta Matindro Ribukaka Arumpone ke-13, seorang raja yang dikenal soleh dan terkenal teguh memegang syariat Islam. Sri Baginda yang adalah Mangkau Ribone dalam kedudukannya sebagai Raja Bone dipandang sebagai Amirul Mukminin Tanah Bone. Maka Sri Baginda memandang bahwa menanamkan syarak atau syariat dalam kehidupan pangadareng adat istiadat adalah mutlak. Dalam tata kehidupan negara dan rakyat Tanah Bone, segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang, perjudian, meminum minuman keras, dan perbudakan difatwakan haram seketika. Seketika itu di Tanah Bone dan negeri taklukannya.
Sebagaimana halnya pada segala kebijakan baru dalam suatu pemerintahan pada segala zaman, fatwa yang serta-merta itu tidak dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat Tanah Bone. Pada sebagian rumpun keluarga bangsawan yang terbiasa dengan tatanan lama, memandang hal ini adalah suatu pendurhakaan terhadap leluhur, termasuk dalam hal ini adalah We Tendri Soloreng, Makkalarue Datuk Patiro, Ibunda Arumpone sendiri. Maka, para pangeran yang tidak setuju karena merasa dirugikan oleh undang-undang baru Raja Bone, melakukan pembangkangan dengan segera memohon perlindungan kepada We Tendri Soloreng, Makkalarue Datuk Patiro. Dalam pemikirannya, tidaklah mungkin jika Lama Daremen tega dan berani melawan sosok wanita yang melahirkannya. Namun, lain halnya bagi Baginda Lama Daremeng menjalankan amanah sebagai Amirul Mukminin bahwa hukum syariat berlaku bagi seluruh kaum mukmin dan seluruh rakyat dalam wilayah kerajaan Islam Bone, tidak memandang siapapun, termasuk ibundanya sendiri yang memimpin kaum pembangkang. Maka, dengan hati tetap, Baginda pun melakukan penyerangan ke Patiro dalam tahun 1640 demi mengetahui jika putranya benar-benar hendak menangkapnya. Datuk Patiro bersama pengikutnya sudah terlebih dahulu menyingkir ke kerajaan Goa untuk meminta perlindungan kepada I manuntungi dan matola karang ujung karelakiun Sultan Malikus Said tumenangari Pak Pabambatuna Sombaya Goa 1639 sampai 1653, atau kerap pula disebut sebagai Sultan Muhammad Said. Keputusan meminta perlindungan pada kerajaan Goa ditempuhnya mengingat bahwa kerajaan Goa adalah satu-satunya kekuatan yang disegani kerajaan Bone. Bahkan pada masa itulah, kerajaan Goa telah mencapai masa keemasannya sebagai kekaisaran timur yang berpengaruh dengan daerah taklukannya meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia Timur pada saat ini. Berbagai upaya ditempuh oleh Sultan Malikus Said untuk mendamaikan perseteruan ibu dan anak itu, yakni dengan mengirim utusan ke Mangkau Eri Bone kiranya dapat bersikap lunak dalam menerapkan hukum syariat Islam, termasuk dalam hal ini memanfaatkan ibundanya dan para pengikutnya. Namun, pendirian Baginda Raja Bone tetap teguh, bahkan menuntut Raja Goa agar segera mengekstradisi para pelarian dari Bone itu. Maka terjadilah ketegangan antara keduanya, masing-masing penguasa terkuat dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan pada masanya. Sementara itu, upaya Baginda Lama Daremeng untuk menegakkan syariat Islam semakin gencar. Segenap raja-raja tetangga, baik kawan maupun lawan, dicelanya apabila tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Bahkan lebih jauh lagi, dalam tahun 1643, daerah-daerah perbatasan Tanah Bone dan Wajo yang dianggapnya tidak mentaati syariat Islam diperanginya. Maka, kerajaan Wajo mengangkat senjata melawan Tanah Bone yang dipandang sebagai arogansi. Dipimpin langsung oleh rajanya, yakni I Lasigajan Tobunne Pawelaiye Ri Attam Patila Arumatua Wajo 19 pada periode 1639 sampai 1643. Peperangan berlangsung sengit selama 2 bulan dengan korban berjatuhan yang tidak sedikit pada kedua belah pihak. Daerah Pamana, yakni di sebelah selatan Sungai Patila yang merupakan wilayah Wajo terdekat dari batas wilayah Tanah Bone, menjadi medan laga memerah darah hingga suatu ketika I Lasigajan Tobunne gugur di tengah pertempuran yang berkecamuk itu. Namun dengan segera Dewan Adat Tanah Wajo mengkonsolidasi diri di tengah suasana genting dengan menobatkan Lamak Karaka Topatemui sebagai Arung Matua Wajo yang ke-20 tahun 1643 sampai 1648. Sehingga tidak terjadi kekosongan pucuk pimpinan tertinggi pada negeri yang sedang dilanda penyerbuan Tanah Bone itu. Maka perlawanan tetap dilanjutkan. Gugurnya I Lasigajan Tobunne Arum Matua Wajo 19 membuat Sultan Malikus Said Sombaya Goa murka.
Perlu kiranya dikemukakan pada bagian ini bahwa Ila si Gajah Tobunne adalah cucu Lamung Kace Tok Dama Petama Tindrori Kannana Arung Matua Wajo ke-11. Bahwa Lamung Kace Tok Dama adalah satu di antara tokoh besar Tanah Wajo yang memiliki perhubungan emosional dengan penguasa kerajaan Goa sebelumnya. Sejak i tepu karang daeng para bunsomba Goa ke-13 hingga i mengurangi daeng mangrabia Sultan Alauddin Tumena ngari gaukan nasomba Goa ke-14 atau ayahanda Sultan Malikus Said dan i malingkaan daeng manyonri Sultan Abdullah awalul Islam karem matuayari talo telah berguru ilmu tata negara, astronomi, filsafat, dan pertanian kepada Lamung Kace Tok Dama di Wajo. Bahkan sekembalinya ke Goa, Sultan Alauddin senantiasa mendudukkan tongkat Lamung Kace Tok Dama di sampingnya sebagai tanda hormat pada gurunya tersebut. Maka tewasnya Raja Wajo yang adalah cucu Lamung Kace Tok Dama tersebut adalah panggilan pese solidaritas bagi Raja Goa dengan segera memaklumkan perang terhadap Raja Bone dalam tahun 1644. Menyangkut perihal di atas, penulis berpandangan bahwa alasan yang biasa dikemukakan sebagian peneliti bahwa penyerbuan Goa ke Bone adalah hukuman yang ditimpakan Sultan Malikus Said kepada Lama Darman disebabkan kedurhakaannya pada ibundanya adalah kurang tepat adanya, walaupun tentu saja disepakati bahwa alasan sesungguhnya adalah dalam rangka memperebutkan keunggulan dominasi sebagai kerajaan paling berpengaruh di Jazirah Sulawesi. Pandangan ini didasarkan penulis pada pemahaman terhadap karakter kebudayaan Bugis Makassar yang sejak dulu sangat berhati-hati dalam mencampuri ranah siri rumpun keluarga orang lain. Kiranya adalah hal yang mustahil jika Sultan Malikus Said, seorang penguasa utama yang terkenal arif, serta didampingi mangkubuminya yang cendekia, yaitu I Mangada Cina, Daeng Sitaba Karempat tinggal luang karen tallo tuma bicara buta Goa, begitu sembrono mencampuri urusan keluarga raja lain sedemikian jauhnya. Hal yang hasilnya amat tidak sepadan jika dengan mengorbankan nyawa pasukannya serta menanggung biaya mobilisasi sedikit. Penyerbuan yang tidak sedikit sepanjang perjalanan ke Wajo, iring-iringan bala tentara kerajaan Goa senantiasa menggalang persekutuan dengan kerajaan-kerajaan yang dilaluinya, termasuk kerajaan Sidendreng. Maka terhimpunlah pasukan sekutu yang amat besar, menyerbu bagai air bah memasuki kancah peperangan Wajo dan Bone di Medan Patila. Menghadapi pasukan gabungan Goa, Wajo, Sidendreng dan lainnya yang berjumlah besar serta masih segar, pasukan Bone yang dipimpin langsung Lama Darman serta dibantu oleh saudaranya Nila Tenro Aji Tosendrima seketika itu terdesak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan Bone yang kelelahan itu terpukul mundur. Baginda Lama Darman dan Tenro Aji mundur hingga di negeri Larompong, yang termasuk adalah dalam wilayah kerajaan Luwu, hingga pada akhirnya Baginda Lama Darman terkepung di daerah Cimpu lalu tertawan oleh pasukan gabungan. Sementara itu Tenro Aji berhasil meloloskan diri. Peperangan yang menelan banyak korban jiwa para kesatria itu berakhir dengan mengukuhkan kemenangan pasukan Goa beserta sekutunya. Baginda Lama Darman ditawan di salah satu kubu pertahanan pasukan Goa di Sanrangang. Lontrak Bone menggambarkan kondisi pahit pada ketika itu bahwa nari puatanna Bone 10 pitu tahun itana, diperbudaklah Bone selama 17 tahun. Hal yang terjadi gelasiman pada masa itu bahwa pihak yang kalah pemenang senantiasa dijadikan abdi oleh pihak pemenang, terlepas kesesuaiannya menurut pertimbangan kemanusiaan, namun semuanya menerima sebagai hal yang normatif. Setelah menguasai kota Raja Bone sepenuhnya, Baginda Sultan Malikus Said mengumpulkan ada pitua dewan hadat kerajaan Bone yang berjumlah 7 orang. Seraya memaklumatkan kedaulatan Goa atas kerajaan Bone, Baginda meminta kepada dewan tersebut agar segera menunjuk seorang Raja Bone yang baru, pengganti Lama Darman Sultan Ahmad Saleh yang kini ditawan pasukan Goa.
Namun Baginda Sultan Malikus Said mempersyaratkan kiranya Mangkau Bone yang baru tersebut harus tunduk terhadap kekuasaan kerajaan Goa sebagai pemegang supremasi tunggal di Sulawesi. Namun, Dewan Adat Pitue merasa tidak mampu mendapatkan figur yang sesuai dengan persyaratan tersebut, bahkan kemudian meminta agar kiranya sekalian Sultan Malikus Said sendirilah yang menjadi Mangkau Bone. Tetapi Sultan Malikus Said menolak permintaan itu karena memahami pengaderan yang berlaku di Bone, bahwa seorang Raja Bone adalah mutlak keturunan Manurungeri Matajang, yakni pendiri kerajaan Bone yang sekaligus juga sebagai Mangkau Uri Bone yang pertama. Hal yang sama halnya dengan di Goa, bahwa seorang Raja Goa mestilah keturunan Manurungeri Tamalate, pendiri dan Somba Goa pertama. Begitulah halnya dengan karakter dan asas moral seorang raja yang menurunkan bangsawan, yakni senantiasa mewasiatkan kepada anak turunannya untuk selalu mawas diri yang disebut dalam Hasana Pasengugi, yakni Naita Alena Napakalabi Ibalina, atau tahu diri serta memuliakan sesamanya bangsawan. Berhubung penolakan tersebut, Raja Goa kemudian menawarkan jabatan itu kepada mangkubuminya, yakni I Mangada Cina dan Sitaba Karempat tinggal luang Karentuma bicara buta Goa. Namun Mangkubumi yang arif bijaksana itu menolak dengan alasan yang sama pula. Akhirnya Sultan Malikus Said meminta kepada pamannya, yakni Karain Sumanna, untuk menerima jabatan tersebut, mengingat kerajaan Bone haruslah secepatnya memiliki pucuk pimpinan pemerintahan agar tidak terjadi kekecauan di masyarakat yang baru saja kalah perang itu. Suatu jabatan yang bukan dimaksud untuk menduduki tahta Mangkau Bone, melainkan selaku pelaksana tugas pemerintahan belaka. Karaeng Sumanna menerimanya sesaat. Kemudian atas persetujuan Sultan Malikus Said, beliau menunjuk Tobala Arung Tanete Riawang Peta Pakinyarange, yang adalah seorang anggota Dewan Adat Adat Pitu, untuk bertindak sebagai jenang atau gubernur yang melaksanakan pemerintahan di Bone sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kerajaan Goa. Adapun halnya dengan Latan Roaji Tosandrima yang berhasil meloloskan diri di pengepungan Cimpu. Beliau berhasil menyusup kembali ke kota Raja Bone. Secara diam-diam, beliau mendatangi satu demi satu para pangeran Bone yang masih setia pada kerajaan Bone yang sesungguhnya tidak pernah rela terjajah oleh kerajaan Goa. Maka, beliau pun berhasil dengan gerakan bawah tanah tersebut mengkonsolidasi para tokoh-tokoh kerajaan Bone dengan membentuk sebuah pasukan yang cukup kuat. Rakyat Bone kemudian mendaulat beliau sebagai Raja Bone yang sah, menggantikan kakaknya yang sedang berada dalam tawanan kerajaan Goa. Mengetahui perihal pemberontakan rakyat Bone yang dipimpin oleh Latan Roaji tersebut, Sultan Malikus Said murka. Baginda sendiri memimpin pasukan Goa yang terkonsolidasi dengan pasukan-pasukan kerajaan sekutunya, yakni Wajo dan Sidendreng, menyerbu tanah Bone yang sudah dikuasai Latan Roaji dan segenap laskarnya. Setelah mengetahui jika pasukan gabungan dalam perjalanan memasuki wilayah Bone, Latan Roaji memobilisasi pasukannya ke Bukit Pasempe, suatu areal perbukitan yang tidak jauh dari kota raja dan sangat ideal untuk dijadikan basis pertahanan. Akhirnya, terjadilah pertempuran sengit di Pasempe yang tertulis dalam kenangan Lontara Bilang, catatan harian Raja-Raja Goa, sebagai Bunduka Ri Pasempe atau peperangan di Pasempe. Pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, memakan korban yang tidak sedikit pada kedua belah pihak, hingga pada penghujung perang itu, basis pertahanan pasukan Latan Roaji dapat dibobol oleh pasukan gabungan yang lebih banyak serta berpengalaman. Peristiwa pahit ini kemudian tertulis pada Lontara Bone sebagai Betae Ri Pasempe atau kekalahan di Pasempe. Kemudian Latan Roaji digelari pula sebagai Betae Ri Pasempe Sanjagoan di Pasempe.
maksudnya Betae ri Pasempe, sang jagoan di Pasempe. Atas keberaniannya mencengangkan kawan maupun lawannya, akhirnya Baginda Laten Roaji tertawan oleh pasukan gabungan hingga kemudian diasingkan ke negeri Siang, Pangkep kini. Sampai wafatnya, maka Baginda diberi gelar Anumerta Peta Matindro ri Siang. Demikian pula dengan para pangeran dan tokoh-tokoh Bone dan Sopeng yang membantunya, semuanya ditawan ke Goa sebagai budak kalah perang. Suatu peristiwa yang terjadi dalam tahun 1643. Kemenangan perang Goa bersama sekutunya di Pasempe mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Kerajaan Goa kini menjadi satu-satunya pemegang supremasi di Jazirah Sulawesi dan sekitarnya. Namun, bagi kerajaan Bone dan Sopeng, kekalahan itu berdampak penderitaan dan penghinaan yang luar biasa. Para pangeran dan rakyat serta segenap harta kedua negeri itu dibagi-bagikan kepada negeri penakluknya sebagai rampasan perang. Adapun halnya kerajaan Wajo sebagai sekutu pihak pemenang menolak pembagian rampasan perang yang diberikan oleh Sultan Malikus Said. Lama Karaka to Patemui Arumoto Wajo ke-20 menolak memperbudak orang Bone dan Sopeng disebabkan karena dipandangnya kedua negeri itu adalah saudara sesuai dengan perjanjian Lamum Patue Ritimurung, suatu perjanjian yang mempersaudarakan tiga negeri yakni Bone, Wajo, dan Sopeng dalam tahun 1582, yang kemudian lebih dikenal sebagai Telum Pocoy, adalah pantangan memperbudak saudara sendiri. Demikian kata Arung Matua Wajo kala itu. Maka pada babak selanjutnya, penawanan para bangsawan Bone Sopeng kiranya adalah penghujung riwayat Perang Patilah yang kemudian melahirkan dua tokoh besar Sulawesi pada kurang lebih 20 tahun kemudian, yakni Laten Ritatta dan Serang Arum Palaka Peta Malampe Gemekna Sultan Sa'aduddin dan Imal Lombassi dan Matawang Karembon Tomangape Sultan Hasanuddin. Kehadiran kedua tokoh yang menjadi pemeran utama Perang Makassar dalam paruh kedua abad ke-17. Bahagian B, babak tumbuhnya dua tokoh utama. Tersebutlah Lapotobune Arung Tanah Tengah sekeluarga adalah termasuk tawanan perang Betae ri Pasempe. Baginda bersama ayahanda Lasangaji Karenglo Arung Tanah Tengah Toa beserta istri dan anak-anaknya berada di Goa sebagai tawanan kalah perang. Mereka dibagi-bagikan pada para penguasa Goa dengan dipekerjakan sebagai abdi istana. Lapotobune Arung Tanah Tengah kadang-kadang dijadikan sebagai pembawa tombak Sultan Malikus Said atau pada Kareng Tumak Bicara Buta Goa beserta keluarga sultan yang lain. Namun, penawanan Goa terhadap keluarga bangsawan tinggi Bone Sopeng ini sesungguhnya dijalankan dengan perlakuan sebaik-baiknya. Mereka diberikan rumah kediaman yang cukup layak dalam kompleks Balak Lompoa, Istana Somba Goa, dan diberi sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adalah seorang pangeran kecil dari Kem Tawanan, yakni Laten Ritatta putra Lapotobune yang baru berumur 11 tahun. Masa kecil seorang pangeran yang semestinya penuh warna keceriaan dan kemuliaan dalam istana negerinya sendiri, namun terpaksa dijalani sebagai pangeran tawanan yang penuh keprihatinan di istana penakluk negerinya. Bahwa diberitakan Laten Ritatta adalah anak yang ditakdirkan dengan penuh talenta sejak lahirnya. Ia bergaul dengan anak-anak sebayanya yang kebanyakan terdiri dari para pangeran Goa. Sebagaimana halnya aktivitas keseharian para anak kareng atau pangeran yang bermain sambil berlatih aneka permainan rakyat dan olahraga ketangkasan seperti mallogo, mak gasing, marraga atau sejenis sepak takraw, mencak atau pencak silat, maka Laten Ritatta yang disapa sebagai Daeng Serang dalam kompleks istana Goa dikenal sebagai pemain yang paling mahir dan menonjol di antara teman-teman sepermainannya.
Salah seorang pangeran lainnya yang dianggap setara dalam hal kemahiran permainan ketangkasan adalah I Malomba Sidematawang yang adalah putra kesayangan Sultan Goa sendiri. Walaupun demikian, kedua pangeran kecil yang berlainan poros ini sangat akrab dan saling menghormati satu sama lainnya. Mendapati putranya tercinta sebagai anak gaul, walaupun berstatus anak tawanan dalam kompleks Istana Goa, Tenrisu yang merupakan pemegang tahta Mario kerap menyebut Tenritata kecil sebagai Datuk Mario. Hal itu dapat dimengerti sebagai ungkapan rasa sayang seorang ibu yang disertai rasa iba terhadap nasib malang putranya yang tumbuh di tengah situasi terhina sebagai budak tawanan perang. Kepribadian Daeng Serang yang sopan dan cekatan membuatnya disenangi oleh para penghuni istana, sehingga kerap ditugaskan oleh Mangkubumi kerajaan sebagai pembawa pekinangan atau tempat sirih pada berbagai acara penting istana. Tentu saja sebagai seorang pembawa tempat sirih, ia senantiasa duduk di belakang sang Mangkubumi yang arif bijaksana tersebut. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa I Mangada Cina dan Sita Bakarempat Tingaloan yang juga menjabat sebagai Karang Tua Bicara Buta Goa atau Mangkubumi adalah seorang tokoh besar Goa yang arif dan cendekia. Beliau terkenal hingga jauh ke benua Eropa. Dennis Lombard 1996 menyebutnya sebagai pria agung atau the great man yang telah mempelajari bahasa Latin, Spanyol, Portugal, Belanda, dan lainnya, serta menguasainya dengan sangat baik hingga menyamai native speakernya sendiri. Pastor Alexander de Rhodes, SG, ketika singgah di Sulawesi Selatan serta bertemu dengan Karempat Tingaloang, mengungkapkan kekagumannya dalam tulisannya tentang tokoh besar itu dikutip sebagai berikut. Jika kita mendengarkan omongannya tanpa melihat orangnya, pasti kita mengira bahwa dia adalah orang Portugal sejati. Karena dia berbahasa Portugal sama fasihnya dengan orang Lisbon. Ia menguasai dengan baik segala misteri kita dan telah membaca dengan seksama semua kisah raja-raja kita di Eropa dengan keinginan tahuan yang besar. Di antara koleksinya terdapat karya founder Lois de Granada, OP, yang telah dibacanya dalam bahasa aslinya. Namun yang paling mengagumkan dari Karempat Tingaloang adalah cintanya pada ilmu-ilmu eksakta. Ia selalu membaca buku-buku kita dan khususnya mengenai matematika. Ia begitu ahli dan begitu besar cintanya pada setiap bagian ilmu ini sehingga mengerjakannya siang dan malam. Muhammad Hasir Sonda, Pattingaloang, intelektual aktual pada masanya, merupakan sebuah artikel. Karempat Tingaloang memiliki pula perpustakaan yang luar biasa, dengan berbagai koleksi buku, bola dunia dari kayu, tembaga, dan berbagai atlas dunia dari Eropa. Selain itu, Baginda pula memiliki laboratorium yang berisi berbagai prisma, teropong bintang, dan lainnya. Hal inilah sehingga Karempat Tingaloang dikagumi para orang Eropa berkat penguasaannya dalam bidang matematika, geografi, astronomi, dan optik sebagai seorang negarawan dan ilmuwan yang rasional, sehingga sangat berperan dalam mengantarkan kerajaan Goa menuju dinamika global. Demi melihat potensi alami bocah pangeran taklukan itu sebagai baja unggul yang belum tergosok, maka sang Mangkubumi yang visioner itu tertarik untuk ikut membentuk bakal tokoh sejarah yang mungkin saja diprediksinya akan menjelma sebagai tokoh yang lebih besar dari dirinya sendiri. Maka terjalinlah kedekatan khusus antara Tenritata dengan Karempat Tingaloang sesungguhnya adalah momen paling berpengaruh yang membentuk kemampuan intelektual dan leadership seorang Kaisar Sulawesi beberapa tahun kemudian.
tidak begitu banyak referensi didapati yang menguraikan tentang perhubungan pribadi Latendritatta dan I Mallombassi. Umur mereka amat sebaya dan jika ada yang lebih tua di antaranya, maka I Mallombassi lebih tua setahun dari Latendritatta. Hal yang mendasari sebagaimana diuraikan pada Lontara bilang bahwa I Mallombassi Muhammad Bakir Demat Tawang dilahirkan pada malam Ahad 7 Jumadil Akhir 1040 Hijriah atau 12 Januari 1631. Kemudian pada Lontara Akkaru Ngembone dikabarkan bahwa penawanan Lapotobune Arun Tanah Tengah beserta keluarganya ke Goa berlangsung pada tahun 1943 ketika Latendritatta berumur 11 tahun. Maka dari inilah dapat diperkirakan jika Latendritatta dilahirkan pada tahun 1632. Lebih muda setahun dari I Mallombassi. Sebagaimana halnya dengan Latendritatta, Karempat Tinggaluan dapat melihat pula keutamaan talenta dalam diri I Mallombassi. Maka kedua pangeran ini diasuhnya dengan melimpahkan segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan penuh kesungguhan. Sebagai dua orang seperguruan yang dididik khusus oleh guru yang sama, maka kedua pangeran dari negeri berbeda ini mestilah memiliki keakraban khusus. Sejak remaja belia, I Mallombassi telah dipersiapkan oleh ayahandanya sedemikian rupa untuk menjadi penerus tampuk kekuasaan di Goa yang sedang dirundung pertikaian dengan VOC. Beliau lahir dan tumbuh besar dalam suasana kerajaan Goa, seringkali melakukan peperangan di seputar wilayah timur Nusantara. Pada usia remaja, beliau sudah dipercayakan sebagai panglima untuk suatu ekspedisi memadamkan pemberontakan di timur. Selain itu, ia pula diangkat menjadi Karaeng Tu Makkajanang, semacam panglima sekaligus pelatih pasukan khusus. Suatu jabatan yang tentu saja tidak dilimpahkan begitu saja karena beliau adalah putra Raja Goa, melainkan berkat talenta khususnya sebagai wira yang cakap dan mumpuni. Setelah itu, beliau pun menerima tahta sebagai Karaeng Bonto Mangape, suatu lili anak kerajaan bawahan Goa. Bahkan pada banyak kesempatan, I Mallombassi dipercayakan untuk melakukan perundingan dengan kerajaan-kerajaan bawahan taklukan Goa yang sedemikian luas wilayahnya itu. Suatu pertanda kemampuan diplomasi yang tentunya tidak dimiliki sembarang tokoh, terlebih-lebih bagi seorang pangeran remaja berumur kurang dari 22 tahun ketika itu. Sementara itu, Latendritatta yang bagaimanapun adalah merupakan pangeran tawanan yang jauh dari negerinya, sedapat mungkin menimba ilmu sebanyak-banyaknya pada Karempat Tinggaluan sebagai seorang tawanan. Tentu saja tidak memungkinkan mendapatkan latihan super sebagaimana saudara seperguruannya, yakni I Mallombassi. Namun dalam hal ini, sang guru yang bijak itu rupanya berusaha pula mengisi anak pungutnya ini dengan pengalaman-pengalaman berharga pula. Pada berbagai kesempatan, Latendritatta diikutkannya pada sidang-sidang kerajaan serta pertemuan perundingan dengan berbagai pihak. Dengan kerajaan Goa, Latendritatta didudukkannya di belakangnya sebagai pembawa tempat sirih pinang. Maka Latendritatta dapatlah menyimak dengan leluasa sekaligus menimba pengalaman-pengalaman berharga. Kedua pangeran dari latar berbeda ini tumbuh sebagai remaja dan menjalani peran kesejarahannya masing-masing. Perhubungan keduanya dipertautkan oleh seorang guru yang sama. Lebih daripada itu, keduanya dipermenantukan oleh Karempat Tinggaluang, guru mereka tercinta. I Mallombassi pertama kali menikahi putri Karempat Tinggaluang yang bernama I Mammi Daeng Sanging. Kemudian Daeng Sanging wafat dalam umur yang masih muda. Maka I Mallombassi dinikahkan lagi dengan adik Daeng Sanging, yaitu I Bate Daeng Tommi. I Bate Daeng Tommi Karaem Pak Biniang. Adapun halnya dengan Latendritatta, pada pangurisan Sopeng didapati bahwa beliau dinikahkan dengan I Mangkawani Daeng Talele, salah seorang putri Karempat Tinggaluang yang lain. Maka kedua pangeran ini sesungguhnya adalah saudara lago, atau pada daerah Bugis dikenal sebagai Siles Surang Mas Selalang, atau saudara sejalan. Bagian C.
memenuhi tugas kesejarahan. Bahwa menjalani hidup tiada lain adalah memenuhi tugas takwa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kapasitas peran masing-masing hambanya. Maka dalam pelaksanaannya itulah kemudian menjadi torehan yang dapat dikenang oleh generasi selanjutnya. Kiranya inilah yang dimaksud sebagai sejarah hidup. Hal yang menjadi bacaan dari masa ke masa serta menjadi ibrah bagi masa kini. Maka memahami sejarah hidup dua tokoh utama Sulawesi Selatan dalam abad 17 sesungguhnya dapat dilihat dengan jelas sebagai dua tokoh yang sukses menjalani peran kesejarahannya masing-masing. Perang Makassar yang berlangsung dengan dahsyatnya menempatkan dua tokoh yang bersahabat itu pada dua kutub yang berlawanan. Pasca wafatnya Sultan Malikusaid Sombayagoa ke-15 pada tanggal 5 November 1653. Maka dalam bulan itu pula dinobatkan penggantinya yakni Imam Lombasi Muhammad Bakir dan Matawang selaku Sombagoa ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin. Setahun kemudian Karempat Tinggaluan wafat pula pada tanggal 15 September 1654 dengan nama Anumerta Tumenangari Bontobiraing. Sebagai penggantinya selaku Karentuak Bicara Goa Mangkubumi, diamanahkan kepada putranya itu Kareng Karundrum Mangkubumi yang baru ini adalah seorang tokoh berwatak keras. Beliau berpandangan bahwa kondisi genting yang sedang dihadapi Goa dalam rangka menyiapkan pertahanan dalam menghadapi serbuan VOC yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka prioritas utama yang harus ditempuh adalah percepatan pembangunan benteng Sombaupu, benteng pertahanan utama kerajaan Goa. Olehnya itu, beliau mengerahkan tawanan Bone Sopeng serta mendatangkan sebagian besar dari negeri asal mereka masing-masing sebanyak kurang lebih 10.000 orang. Mereka dipekerjakan dengan tangan besi di bawah ayunan cambuk dan siksaan. Hal ini yang terpaksa didiamkan oleh Sultan Hasanuddin dengan pikiran demi suatu kepentingan yang lebih besar untuk bumi yang baru ini adalah seorang tokoh berwatak keras. Beliau berpandangan bahwa kondisi genting yang sedang dihadapi Goa dalam rangka menyiapkan pertahanan dalam menghadapi serbuan VOC yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka prioritas utama yang harus ditempuh adalah percepatan pembangunan benteng Sombaupu, benteng pertahanan utama kerajaan Goa. Olehnya itu, beliau mengerahkan tawanan Bone Sopeng serta mendatangkan sebagian besar dari negeri asal mereka masing-masing sebanyak kurang lebih 10.000 orang. Mereka dipekerjakan dengan tangan besi di bawah ayunan cambuk dan siksaan. Hal ini yang terpaksa didiamkan oleh Sultan Hasanuddin dengan pikiran demi suatu kepentingan yang lebih besar untuk semuanya. Bahwa kerajaan Goa adalah benteng utama dan satu-satunya pintu utama yang dapat membendung dan menghalau kekuatan asing, yakni VOC di Sulawesi Selatan. Sekiranya Goa tidak mampu bertahan, maka bumi Sulawesi Selatan mestilah terjatuh dalam cengkraman penguasa sebagaimana yang telah terjadi di Pulau Jawa, Maluku, Sumatera, dan lainnya. Sambil mengerjakan benteng pertahanan Sombaupu, Sultan Hasanuddin aktif melakukan penyerbuan ke kekuasaan VOC di luar Goa. Pada bulan April 1655, Sri Baginda sendiri memimpin penyerangan ke pertahanan VOC di Buton. Maka, yang memimpin percepatan pembangunan benteng Sombaupu adalah Mangkubumi Kareng Karundrung. Hal yang dijalankannya dengan amat keras mengakibatkan protes keras Lapoto Bunne Arung Tanah Tengah Ayahanda Latendritatta, sehingga berujung hukuman mati yang mengiriskan bagi Pangeran Sopeng tersebut. Kepedihan yang teramat dalam bagi Latendritatta bersaudara dan ibundanya yang sudah tua. Latendritatta akhirnya memulai menyusun rencana sehingga pada bulan September 1660, beliau bersama para bangsawan Bone Sopeng sesama tawanan dapat membawa lari ibunda, saudara-saudara serta kurang lebih 10.000 pekerja paksa kembali ke Sopeng. Inilah awal geliat tokoh Latendritatta, perjuangan tiada henti hingga mencetuskan Perang Makassar. Bahwa Sultan Hasanuddin yang diamanahi sebagai Raja Goa yang berkewajiban memendung kekuatan VOC yang hendak menguasai Sulawesi Selatan serta kawasan Nusantara pada umumnya. Sementara itu, Latendritatta yang kemudian dinobatkan sebagai Arum Palaka lalu menjadi Raja Bone atau Mangkau Bone, diamanahkan pula untuk membebaskan negerinya dari cengkeraman kerajaan Goa. Situasi dan kondisi masa itu yang serba sulit baginya hingga
Beliau menuruti nasihat Sultan Buton bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam menandingi kekuatan kerajaan Goa hanyalah VOC. Maka meletuslah Perang Makassar yang hebat itu, Perang Makassar yang berujung pada Bongais Verdrag, Perjanjian Bongaya. Sebagaimana disebut Lontara bilang sebagai Capaya Ri Bongaya. Berlangsung pada tanggal 18 November 1667. Oleh beberapa penulis buku sejarah yang mengambil referensi dari catatan Belanda, di antaranya buku harian Admiral Spilman, mengesankan jika itu perang etnik, suatu pertikaian besar yang melibatkan VOC bersama orang-orang Bugis pada suatu pihak melawan orang-orang Makassar. Hal yang sesungguhnya keliru dan mengkristal menjadi suatu paradigma hingga generasi masa sekarang. Bahwa pijakan berpikir yang didasari dari sumber-sumber dan kacamata berpikir orang-orang Belanda mengenai perihal ini secara tidak langsung melancarkan propaganda idealisme yang semestinya tidak berkelanjutan sejak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bahwa Perang Makassar bukanlah perang antar suku bangsa, melainkan perang antar kerajaan sesuai kondisi politik menurut situasinya. Masing-masing kerajaan Goa yang berbahasa tutur Makassar berada dalam pihak bertahan bersama kerajaan Wajok dan Luwu yang berbahasa tutur Bugis. Sementara pada sisi penyerang adalah kerajaan Bone dan Sopeng yang dibantu oleh Sidendreng dan kerajaan-kerajaan berbahasa tutur Makassar dari kawasan Turatea, Binamu, Arungkeke, dan lain-lain. Maka bagaimana ini bisa kemudian disebut dan dikesankan sebagai perang antar suku? Setelah penandatanganan perjanjian Bongaya, sebagian besar panglima kerajaan Goa secara terang-terangan mengajukan protesnya kepada Sultan Hasanuddin. Mereka merasa belumlah kalah dan masih ada harapan untuk memenangkan perang. Namun, Sultan Hasanuddin hanya menggelengkan kepala seraya berkata, keberanian tidaklah cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih dari itu dibutuhkan kearifan. Sri Baginda memandang bahwa menang atau kalah dalam peperangan Makassar ini hanyalah menguntungkan satu pihak belaka, yaitu VOC. Andaikan pihak kerajaan Goa beserta sekutunya mampu bertahan dan memenangkan perang itu, tetaplah pula mengorbankan nyawa saudara-saudara sebangsanya sendiri. Hal yang semestinya tidak terjadi namun terlanjur jua sejak berlangsungnya perang Goa Bone yang dilakoni oleh para pendahulunya. Kiranya inilah yang menjadi satu-satunya penyesalan Sri Baginda hingga mengundurkan diri dengan sukarela sebagai Raja Goa pada tanggal 29 Juni 1669. Di mana 5 hari sebelumnya Sri Baginda sendiri memimpin perang terakhirnya melawan VOC dan sekutu-sekutunya dalam mempertahankan benteng Somba Opu. Tahta kerajaan Goa diserahkannya kepada putranya yaitu I Mapasomba Daeng Nguraga Sultan Amir Hamzah yang masih berusia 13 tahun. Kurang dari setahun kemudian yakni pada hari Kamis 23 Muharram 1081 Hijriah 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin wafat dengan tenang disertai gelar terakhirnya, Tumenanga Riballa Pangkana, dalam umur yang sesungguhnya masih muda, yaitu 39 tahun. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka dalam suatu artikelnya Mingguan Abadi 1955 yang kemudian dirangkum dan diterbitkan dalam suatu buku dari Perbendaharaan Lama Pustaka Panjimas 1982 Jakarta, mengungkapkan kekagumannya kepada Raja Pahlawan Sultan Hasanuddin sebagai berikut. Hasanuddin memang seseorang pahlawan gagah berani dan perkasa, raja besar yang tidak dapat dibantah, seorang penyiar agama Islam dan penentang maksud Portugis dan Belanda hendak memaksakan agama Kristen ke dalam daerahnya, dan ingin mempersatukan Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat kini di bawah satu kekuasaan berpusat di Goa, di bawah perintahnya sendiri. Kadang-kadang beliau bersikap keras dan kejam kepada setiap yang menentang rencananya. Bugis dan Makassar terdiri daripada beberapa buah kerajaan, Sombaya di Goa, Mangkau di Bone, Datuang di Sidendren, dan Pajung di Luwu.
Masing-masing berdiri sendiri. Hasanuddin sadar bahwa dialah yang lebih banyak bertanggung jawab mempersatukan daerah itu. Sebab dia yang terletak di muka sekali di pantai Jupandang atau Makassar saat ini. Dan dari daerahnya pula mulai agama Islam masuk. Di daerahnya pula mulai kompeni menjatuhkan jangkar penjajahan dari perbendaharaan lama halaman 58 sampai 59. Dalam hal ini, penulis kurang sepakat jika Sultan Hasanuddin disebutkan sebagai seorang ambisius yang melakukan ekspansi-ekspansi serta melakukan penaklukan-penaklukan di seluruh kawasan Indonesia Timur. Bahwa sesungguhnya Sri Baginda tiada lain hanyalah berusaha membendung pengaruh dan hasrat kolonialisme yang dilancarkan sejak awal abad 17. Perihal penaklukan Bone dan Sopeng serta kerajaan-kerajaan lain dalam kawasan Indonesia bagian timur. Sesungguhnya bukanlah Sultan Hasanuddin yang melakukan penaklukan itu, melainkan oleh kakeknya, yakni I mengurangi Dai Mangrabia Sultan Alauddin Tumena Ngarigaukan Nasombagoa ke-14. Sebelum VOC Belanda menginjakkan kakinya di Jazirah Sulawesi Selatan. Sejarah mencatat perihal Sultan Alauddin Sri Baginda adalah seorang raja Goa yang brilian sangat. Sri Baginda adalah seorang raja Goa yang brilian, sangat aktif melakukan penyerangan keluar Buta Goa. Hal yang tidak dapat pula serta-merta dipahami sebagai upaya kolonialisme lokal. Sekiranya hal disamakan dengan tindakan dan cara berpikir Bismarck yang mempersekutukan Jerman dengan besi dan api. Hanya dalam kurun waktu 12 tahun, yaitu 1626 hingga 1638. Sultan Alauddin didampingi mengkubunginya Karaim Matuaya berhasil menaklukkan kerajaan Buton, Pancana atau Muna, Banggai Gapi, Sula, Bima, Dompu, Sumbawa, Kengkelu, Tambora, Kutai, Berau, Bolong, Tanah Toraja, serta negeri-negeri dalam wilayah Sulawesi Selatan lainnya. Baca Lickford 1880-90. Tahta kerajaan Goa beserta negeri taklukannya tersebut kemudian diwariskan kepada Sultan Malikus Said yang kemudian mengembangkannya hingga pada penguasaan Bone dan Sopeng. Hal yang kemudian dapat dilihat jika motivasi penyerangan terhadap kedua negeri utama tanah Bugis tersebut disebabkan karena hal lain yang dapat dimaklumi menurut cara berpikir pada zaman itu. Hingga kemudian tahta dan negeri taklukan tersebut diwariskan kepada Sultan Hasanuddin. Namun, selain kekuasaan yang besar tersebut, Sultan Hasanuddin diwarisi pula hal yang amat berat, yaitu pertentangan dengan VOC Belanda dan bibit permusuhan dengan Bone Sopeng. Hal yang sesungguhnya berat disandangnya namun harus jua dijunjungnya sebagai amanat ksatria. Adapun halnya dengan Latandrita Tato Undruk dan Serang Arumpalaka Sultan Sa'aduddin Peta Malampe Gemekna yang kemudian disebut pula sebagai Datuk Tungkek Natana Sempugi. Kini tercapai cita-citanya untuk memerdekakan negerinya, Bone dan Sopeng. Kemenangannya kemudian semakin kukuh setelah memenangkan perang dengan kerajaan Wajo yang ditandai dengan penyerbuannya terhadap benteng Tosora serta gugurnya Latandrilai Tosengeng Peta Matinroy Risalekona Arum Matua Wajo ke-23. Maka penandatanganan kalah perang oleh Tanah Wajo terhadap Arumpalaka dan sekutunya dilakukan oleh Palili Tomalu, Puan Nalacela yang kemudian dikukuhkan sebagai Arung Matua Wajo ke-24. Namun, di luar dari perkiraan siapapun ketika itu, Latandrita tidaklah berhenti berkiprah setelah kemenangan bersamanya dengan VOC atas kerajaan Goa dan sekutunya. Tokoh besar ini memiliki cita-cita yang lebih dari sekedar memerdekakan negerinya dari kekuasaan Goa. Jauh dari lubuk hatinya, tokoh yang merasakan sendiri pahit penderitaan yang diakibatkan pertikaian antar sesama anak bangsa ini, sangat merindukan persatuan dan kesatuan anak negerinya ini. Maka tidak ada lain yang diupayakannya kemudian selain dari menyusun serta mengupayakan suatu konsep yang kiranya dapat mempersatukan segenap negeri di Sulawesi Selatan sebagai satu keluarga. Secara pribadi, Latandrita adalah sahabat
Admiral Cornelis Jenson Spilman, Panglima pasukan VOC, sekutunya dalam memenangkan Perang Makassar. Setelah perjanjian Bongaya, keduanya adalah sekutu dan mitra yang menentukan kebijakan perihal nasib kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Namun setelah Spelman ditarik ke Batavia, maka penggantinya mulai bertingkah selaku penguasa tunggal bagi segenap pribumi Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang terjadi di Sumatera, Jawa, dan negeri-negeri lainnya, mereka mulai melakukan ancang-ancang untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal, hal yang amat tidak diterima baik oleh Latendritata. Adalah hal yang tak dapat ditawar bagi Latendritata bahwa keberadaan VOC di Sulawesi tiada lain hanya berwenang dalam penguasaan terhadap perdagangan dan kepelabuhanan. Mereka hanyalah pengusaha belaka yang tidak berwenang mencampuri urusan politik setempat. Sekiranya terjadi benturan kepentingan antara VOC dan raja-raja setempat, maka tidak dibenarkan bagi VOC jika terjun langsung berhubungan dengan raja tersebut, apalagi jika bermaksud menghukumnya dengan penyerbuan militer. Segala hal yang menyangkut antara penguasa setempat dengan petinggi VOC haruslah melalui Latendritata yang mendirikan istananya di Bontoala. Telaahan Latendritata perihal sejarah masa lalu yang mengakibatkan pertikaian tiada henti antar kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, hingga peristiwa salah satunya berujung pada penawanannya sekeluarga di Goa. Dimaknainya dengan sungguh-sungguh, Sri Baginda mulai menggali nilai-nilai yang sesungguhnya dapat mempersatukan segenap suku bangsa di Sulawesi Selatan dalam suatu kesamaan persepsi nilai moral. Maka didapatinya konsep siri napese, harkat, martabat, dan solidaritas kemanusiaan yang kiranya adalah asas yang menjiwai moral seluruh anak negeri di Sulawesi Selatan. Hingga kemudian, Dui Tunggal asas itulah yang dijadikannya sebagai pilar kesadaran kesatuan berbangsa yang disebutnya sebagai Sempugi, di mana tanah Sulawesi Selatan dan Barat, hingga Toli-Toli di Sulawesi Tengah disebutnya sebagai Tanah Sempugi. Sejak dihinggapi kesadaran nilai kesatuan Tanah Sempugi, Latendritata Arumpalaka kini menjadi suatu sosok yang amat diwaspadai oleh VOC. Demikian pula halnya dengan Latendritata sendiri. Senantiasa menampilkan eksistensi kemitraannya di hadapan VOC. Sri Baginda menjalankan strategi jangka panjang untuk menyatukan raja-raja seluruh kawasan Sempugi, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengah dalam suatu hubungan darah yang berpusat di Bone, hal yang jelas-jelas bertentangan dengan politik kolonialisme VOC sejak pertama kalinya bercokol di Nusantara. Maka terjadilah beberapa kali bentrokan dengan VOC. Salah satu di antaranya yang paling mencekam VOC ketika pada tahun 1694 Latendritata meninggalkan Makassar menuju Cenrana, Bone. Dari sana, Sri Baginda menyiagakan pasukan infanteri sejumlah 60.000 personel yang sewaktu-waktu siap dikerahkan menyerang kedudukan VOC yang terpusat di Fort Rotterdam. Sebagaimana diketahui, Latendritata tidak memiliki anak kandung, bahwa dalam pikiran beliau, perekat paling kuat yang dapat menyatukan raja-raja dalam kawasan Tanah Sempugi adalah melalui perhubungan darah. Maka dilangsungkannya politik perkawinan dimulai pada kemanakannya yang dipersiapkannya selaku penggantinya, yaitu Lapatau Matanatika Walinono. Lapatau adalah putra adik kandung Latendritata, yaitu We Mapolobombange Ida Ompo Mak dan Renge Ri Palaka Matindro Ri Ajab Pasarang. We Mapolobombange inilah yang dinikahkan dengan La Pakkokoi Toangkone Tak Dampali Arung Timurung Peta Ugi Eran Rentua Wajo putra Lama Daremang Sultan Muhammad Saleh Arumpone Matindro Ribukaka, sehingga kemudian melahirkan Lapatau. Pada diri Lapatau inilah Latendritata melihat suatu harapan cerah yang dapat menyatukan Sulawesi.
mengingat percampuran darah Bone Sopen dan Wajo pada nasab keturunannya. Lapa tahu pertama kali dinikahkan dengan We Ummun Datuk Larompom Peta Matinrue Ribola Jalak Jana Putri Setia Raja Sultan Ahmad Muhyiddin Peta Matinrue Ri Tompok Tika Datuk Luwu dengan We Dio Daeng Masiseng Peta I Takalara Matinrue Ri Lawelareng melahirkan 1. We Batari Toja Daen Talaga Peta Matinrue Ri Tukpulu Mangkau Ribone ke-17 Pajung Riluwu ke-21 2. La Temas Songe atau La Mapasosong To Appaweling Sultan Abdul Razak Jalaluddin Peta Matinrue Ri Malimongeng Mangkau Ribone ke-22 3. We Patimana Ware Arung Timurung Datuk Larompong Opu Pa Welaye Ri Bolau Kirikna 4. Opu Tolembae 5. La Salle Opu Deng Panai. Maka dari pernikahan yang menghasilkan turunan penguasa di Bone, Luwu dan Sopeng inilah kemudian menurunkan pula raja-raja di Wajo, Sopeng dan Limai Aja Taparang, yakni Sidendreng, Sawito, Supa, Rapang, dan Alitta. Pada 3 generasi setelahnya hingga sekarang kemudian, Lapa Tau dinikahkan pula dengan I Mariama Karaeng Patukangang, Putri Imap Padulung Karaeng Sandrobone, Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil Tumenangari Lakiung Sombaya Goa ke-19 dengan Peta Bau Bone Karaeng. Karaeng Lakiung melahirkan putra-putri sebagai berikut. 1. Laparepak To Sapewalie Sultan Ismail Peta Matinrue Somba Opu Sombaya Goa ke-20 Mangkau Ribone ke-19 Datuk Sopeng ke-20 2. Lapa Naungi To Pawawoi Arum Mampu Datuk Sopeng Mangkau Ribone ke-20 3. La Padas Sajati To Appawar Peta Matinrue Ri Beulang Datuk Sopeng ke-19 dan atau 21 Mangkau Ribone ke-18. Para putra dan putri Lapa Tau inilah yang kemudian menurunkan Somba Goa, Karaeng Talo, Mangkau Bone, Datuk Sopeng, Arung Beru, Datuk Tanete serta segenap kerajaan di Sulawesi Selatan lainnya. Lapa Tau dinikahkan pula dengan putri raja-raja lainnya seputar Sulawesi Selatan. Maka Raja Bone inilah yang kemudian digelari sebagai Matanna Tika, Sang Matahari, di mana salah satunya disebabkan karena berhasil menempati puncak piramida silsilah Raja-Raja Sulawesi Selatan dan Barat. Pada abad-abad berikutnya berkat pemikiran besar pamannya Latandritata, Peta Tori Sompai Datuk Tungkek Natanaugi, bahwa POC sesungguhnya menyadari strategi politik jangka panjang Latandritata ini sebagai suatu ancaman pada kepentingan kolonialisme Belanda pada masa yang akan datang. Maka disusun pula lah suatu strategi yang paling ampuh dan dikenal amat ampuh sebelum itu, yakni divide ad impera, suatu politik adu domba antara raja-raja lokal dengan menghembuskan isu-isu perbedaan satu sama lain. Dalam hal ini, Belanda berusaha memecah belah antara orang-orang Bugis dan orang-orang Makassar. Salah satu siasatnya telah dikemukakan sebelumnya, yakni dengan menanamkan kesan perang Makassar sebagai perang antar Bugis dan Makassar, di mana Bugis di bawah pimpinan Arum Palaka disanjung sebagai penakluk Makassar, hal yang kemudian terbantahkan sebagaimana penguraian fakta sejarah pada tulisan ini. Ketakutan Belanda terhadap strategi politik jangka panjang yang dijalankan oleh Latandritata terungkap pada tulisan S. Keizer yang diterbitkan dalam suatu buku berjudul Oud en Nieuw Oost-Indien Derde del Amsterdam 1862, antara lain sebagai berikut. Het voornaamste dat hier de land voegt te doen heb is maar om de fiets din hun edelheden van hier vorderen te verzorgen, hun de tienden in te zamelen
en waken ook op het doen en laten van inlandse koning te houden en vooral om de beletten dat er tussen de koningen van Bone en Goa geen al te nauw verband komen mag, zo dat de maatregel van staat hier dezelfde is als die landvoogd dan seterusnya. Yang artinya tugas yang terutama harus dilakukan oleh wakil pemerintah di sini adalah hanya untuk mengurus beras yang dipungut oleh pertuanannya, pengurus pemasukan atau pengumpulan pajak 1/10 dan mengawasi gerak-gerik serta tindakan raja-raja pribumi dan terutama mencegah agar jangan sampai hubungan antara Raja Bone dan Raja Goa terlalu erat sehingga peraturan untuk negeri di sini sama dengan peraturan yang harus dipelihara dan diawasi oleh wakil pemerintah sebagaimana di Ternate terhadap raja-raja di Maluku. Seiring waktu, sejarah kemudian dapat membuktikan kebenaran strategi politik jangka panjang yang digagas dan dijalankan oleh Latandritata, yakni membawa raja-raja keempat penjuru Sulawesi Selatan dan Barat menjadi suatu keturunan sedara. Sejarah pura membuktikan kemudian bahwa kerajaan Bone yang dikenal pro serta memegang andil terbesar dalam masuknya kekuatan VOC Belanda yang tertanam hingga beberapa abad. Namun pada berikutnya, keturunan Lapatau Matanatika dari generasi ke generasi menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan yang gigih menentang penjajahan Belanda. Hingga kemudian sepeninggal Latandritata tidak kurang dari 4 kali terjadi peperangan besar antara Bone dan pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana dikenal sebagai Bonisce Expedition, ekspedisi Bone hingga memasuki awal abad 20, 1905. Latandritata atau Sultan Sa'aduddin yang kemudian kerap disebut sebagai Arum Palaka atau Peta Malampe Gemen adalah seorang tokoh yang tidak melupakan budi baik gurunya, sekaligus mertuanya, Karaem Patingaluang. Beliau adalah seorang pangeran Bugis yang tumbuh besar di kalangan masyarakat Makassar, Goa. Sejak kecil kemudian tumbuh dalam perantauan dan perjuangan, sampai memenangkan perangnya pada umur puncak kedewasaannya 40-an tahun. Hingga tua dan wafatnya beliau lebih banyak menjalani 80% hidupnya tersebut di Makassar, Goa. Maka tidaklah mengherankan jika sastrawan Makassar yang menyusun Sindrilik Kapala Talum Batua menyebut tokoh ini sebagai Pangeran Goa hanya karena disalahpahami oleh orang tuanya yang adalah Raja Goa. Maka beliau haruslah menempuh pelarian keluar Buta Goa, kemudian kembali dengan kekuatan yang terbangun bersama VOC Belanda untuk menuntut bela hidup dan martabatnya. Pada banyak kesempatan, Sultan Sa'aduddin menunjukkan pembelaannya pada masyarakat Goa. Salah satunya adalah ketika dalam usaha ekspedisi pengembalian jenazah Syekh Yusuf Tajul Khalwati ke Makassar pada tanggal 23 Mei 1703. Beliau melalui istrinya, I Mangkawani Dentalele adalah penyumbang terbesar untuk mendanai ekspedisi tersebut. Hingga masa senjanya, Latandritata lebih betah berdiam di Makassar, yakni Bontoala. Hingga kemudian dalam tahun 1696, Sri Baginda Latandritata dan Serang Toerung Peta Malampe Gemen Arum Palaka Tonduk Peta Tori Sompai Sultan Sa'aduddin Datu Mario Riwawo Mangkau Bone ke-15 Datu Tungkek Natana Sempugi yang juga digelari oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai The Koning der Bugis, Kaisar Bugis, wafat dengan tenang di hadapan persemayaman jenazah tokoh besar itu. I Mapadulung Karen Sanro Bone Sultan Abdul Jalil Tumena Ngarilakung Sombaya Goa 19, yaitu tahun 1677 sampai 1709. Beliau mengumumkan bahwa pangeran yang wafat ini adalah Pangeran Buta Goa. Saya memandang jasad yang terbaring ini adalah jasadku, maka baginya mestilah dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa. Maka
Jasad Sri Baginda yang digelar Anumerta sebagai Peta Matindo Ribontoala ini dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa bersama sahabat dan seperguruannya Imam Lombasi dan Mattawa Muhammad Bakir Karenta Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tumena Ngaribala Pangkana Sombaya Goa ke-16. Adalah suatu ironi yang disaksikan sendiri oleh pahlawan nasional Buya Hamka selama menetap di Makassar sebagaimana dituliskan sebagai berikut. Sekarang cobalah lihat ke Makassar, sungguh minasa. Tidaklah berapa jauh jarak kuburan di antara kedua orang yang bersejarah itu, Hasanuddin dan Arupalaka, sampai kepada saat yang belum lama berselang, masih terdapat kesang yang ditanamkan Belanda. Ke pekuburan Arupalaka, datanglah orang-orang dari Sopen dan Bone, meletakkan bunga dan memasang lilin, dan mereka melengah saja bila lalu di dekat kuburan Sultan Hasanuddin. Sebaliknya, bila orang-orang pesiara dari Bone dan Sopen telah pergi, datang anak-anak Makassar melempari kuburan Arupalaka dengan batu atau mencabut lilin dan kembang itu dan berdoa pula lama-lama di hadapan kuburan Hasanuddin. Kemudian, pada paragraf berikutnya diuraikan rangkaian penutup yang indah dari sastrawan sejarawan itu. Keduanya adalah tokoh orang-orang besar yang telah pergi. Tak usah disesali lagi yang mana yang salah, sebab keturunan-keturunan mereka yang datang di belakang sebagai Arumapanyuki yang ketika dilantik menjadi Raja Bone memakai dukuh emas Arupalaka sampai 2 kali dibuang oleh Belanda karena jiwa kepahlawanannya. Dan lihat di rumah Arumapanyuki tergantung gambar besar Sultan Hasanuddin, dan saya lihat di Istana Raja Goa tergantung gambar Arupalaka dari Perbendaharaan Lama halaman 61. Bagian D, simpulan dan penutup. History is about people. Sejarah adalah menyangkut orang-orang. Demikian dikatakan Ernest Hemingway pada suatu ketika. Maka, membaca sejarah sesungguhnya senantiasa menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Terlebih pula jika itu dimaknai dengan rasa cinta, maka meninjau sejarah sekiranya bahwa kita yang sedang membacanya seakan-akan sedang hidup pada kurun waktu dan masa terjadinya peristiwa kesejarahan itu. Hal yang kemudian menjadi suatu yang luhur jika dipahami bahwa rasa hati kita dan suka duka kita sekarang tiada lain adalah suka duka mereka tinggalkan buat kita. Maka memahami sejarah seyogyanya dipandang, ditelaah menurut alur pemikiran sebagaimana latar kesejarahan itu berlangsung. Bahwa penilaian terhadap tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya kiranya dapat dipandang secara proporsional menurut ruang masa kesejarahannya. Sehubungan dengan maksud uraian tulisan ini, pokok pikiran yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Lama Daremeng Sultan Muhammad Saleh, Peta Matindo Ribukaka, Mangkau Bone ke-13. Melaksanakan tugas kesejarahannya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin Tanah Bone, maka penegakan syariat Islam adalah suatu fardu atau kewajiban yang mutlak harus diembannya menurut garis perannya sebagai seorang pemimpin. 2. I manuntungi dayang matola kareng ujung kareng lakiung Sultan Malikus Said tumena ngari Papambatuna Sombaya Goa 15. Memaklumkan perang terhadap Tanah Bone bukanlah disebabkan ambisi perluasan pengaruh belaka. Alasan utama beliau adalah menegakkan peseh solidaritas dalam menuntut bela atas kematian ila sigajan tobunne pawelaiye ri attangna patila arung matuawajo. Hal yang tentunya dapat dimaklumi mengingat kedekatan para lamungkaci atau udama kakek ila sigajang dengan raja-raja Goa. 3. Imal Lombasi dan Matawang Muhammad Bakir Karenta Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tumena Ri Balak Pangkana Sombaya Goa ke-16 adalah seorang tokoh besar yang proporsional dalam memenuhi tugas kesejarahannya.
Kedekatannya dengan Latendritata tidaklah mempengaruhi alur perlawanannya terhadap VOC Belanda yang menjadi sekutu sahabat karibnya tersebut. Upaya perburuan terhadap Latendritata dalam masa pelariannya hingga ke Buton mestilah bukan dimaksudkan untuk menghukum mati sahabatnya, melainkan untuk merangkulnya sebagai sahabat seperjuangan. Hal yang kemudian dibuktikan dengan menunjukkan sikap lunaknya serta membujuk Latendritata melalui Karang Sumanda. Kemudian pada saat lain beliau membebaskan Lama Darmang Sultan Ahmad Saleh dari tahanannya. 4. Latendritata daeng serang to erung peta malam peegem makna arum palak kato undruk peta tori sompai Sultan Sa'aduddin Datuk Mario Riwawo Mangkau Bone ke-15. Datuk Tungke Natana Sempugi bukanlah seorang pro membuta terhadap VOC Belanda. Beliau adalah seorang yang memiliki visi yang amat besar bagi masa depan bangsa Sulawesi Selatan. Secara umum perlawanannya terhadap Goa bukanlah didasari suatu kebencian atau dendam, melainkan semata-mata memerdekakan negerinya dari kungkungan buta Goa. Beliau bahkan berhasil mempertautkan darah keturunan Goa dengan menikahkan kemanakannya Lapatau dengan cucu langsung Sultan Hasanuddin I Mariama Karaeng Patukangan. 5. Penamaan egosentris kesukuan atas dasar bahasa tutur dan genealogis sesungguhnya strategi politik jangka panjang yang telah dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagian dari mereka menyusun uraian sejarah tentang bangsa dan negeri ini dengan tujuan untuk melestarikan pendudukan imperialisme yang hendak diwujudkan hingga akhir zaman. Selain tujuan itu, mereka pula membanggakan kemenangannya atas kekalahan leluhur bangsa ini, hal yang disadari masih berpengaruh hingga di masa kini sebagai suatu bentuk penjajahan idealisme. Sekian ditulis di Parepare pada tanggal 2 Mei 2013 oleh Andi Odang To Sesungriu. Daftar bacaan dan referensi: 1. Abdul Razak DP dan kawan-kawan 1986, Sejarah Bone Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. 2. Andaya Leonard Y 1977, Arum Palaka and Kahar Musakar, A Study of the Hero Figure in Bugis Makassar Society, dalam People and Society in Indonesia, A Bibliographical Approach University. 3. Andaya Leonard Y 2005, Warisan Arum Palaka, Sejarah Sulawesi Selatan, Abad ke-17, Ininawah, Makassar. 4. Amir Sesu, Dr. Andes A 1985, Lontar Akar Rungang Bone, transkrip Kandepdikbud Kabupaten Bone. 5. Hamka Prof. Dr. 1982, dari Perbendaharaan Lama, cetakan 2, Pustaka Panjimas Jakarta. 6. Mangemba HD 1977, Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, Pemda tingkat 2 Goa Sungguh Minasa. 7. Matulada Haji Andi Prof. Dr. 1988, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Hasanuddin University Press, Makassar. 8. Matulada H.A. Prof. Dr. 1991, Menyusuri Jejak Kelahiran Makassar dalam Sejarah, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. 9. MD Sagimun 1985, Sultan Hasanuddin menentang VOC, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. 10. Panguriseng A 1977, Lontara Pangurusengna Lawahida Pak Bicara Tanah Tengai Belawa, tidak dipublikasikan Belawa. 11. Palipui H. Dutrandes 1992, Ada Sulsana Ugi Masagalai, Yayasan Kebudayaan Mini Latendri Bali, Wajo. 12. Rida A 2007, Lontara A Batireng Anak Arungeri Bone, tidak dipublikasikan Sopeng. 13. Rida A 2007,
Lontara batireng anak arumeri goa tidak dipublikasikan. Sopeng. 14. Zainal Abidin F.A. Prof. Mr. 1999. Kapita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan Hasanuddin University Press Makassar. 15. Zainuddin Tika Ridwan Syam 2007. Karya 4 Tinggal Luang Pustaka Refleksi Makassar. Parepare 15 Mei 2013.